Kembali kita kepada hadis Nabi SAW dari Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha. Berkata Ummu Salamah, ja'at Ummu Sulaim, datang Ummu Sulaim, dan Ummu Sulaim seorang Ansariyah, seorang wanita Ansar, wanita yang berasal dari sahabiyat, yang berasal dari asli kota Madinah, bukan muhajirah, bukan seorang sahabiyat yang datang dari kota Mekah hijrah ke kota Madinah. Dan Ummu Sulaim adalah ibu daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik yang terkenal radhiyallahu anhu wa ardhahu. Dan Ummu Sulaim, beliaulah yang membawa Anas bin Malik kepada Nabi SAW di awal-awal Nabi sampai di kota Madinah. Ummu Sulaim membawa anaknya Anas bin Malik yang ketika itu baru berusia sekitar 10 tahun, masih kecil Anas bin Malik, dan berkata kepada Nabi SAW, khudh hadzal ghulam khadaman lak, jadikanlah anak ini, anakku ini pembantu di rumahmu ya Rasulullah, pembantu untukmu, untuk engkau perintahkan, ambil ini, ambil itu, bawa ini, bawa itu. Jadikan dia orang yang melayani engkau ya Rasulullah. Ini dia Ummu Sulaim, seorang ibu yang tahu kemuliaan seorang nabi dan kemuliaan dekat dengan nabi, memberikan anaknya berusia 10 tahun untuk dijadikan orang yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kedekatan Anas bin Malik membuahkan berkah yang luar biasa, karena Nabi SAW adalah lelaki yang penuh dengan berkah, seorang manusia yang penuh dengan berkah. Semakin dekat seseorang dengan Rasulullah SAW, maka orang tersebut akan mendapatkan keberkahan. Demikian juga yang terjadi pada anak Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini yang datang kepada Nabi SAW dan bertanya pertanyaan yang merupakan perkara khusus wanita, perkara berhubungan dengan kewanitaan yang biasanya para wanita malu menanyakannya. Namun Ummu Sulaim tidak malu untuk bertanya. Dan Ummu Sulaim berkata, kata Ummu Salamah, innallaha la yastahyi minal haqq, sesungguhnya Allah tidak malu dari kebenaran. Ini adalah potongan ayat yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab. Wallahu la yastahyi minal haqq, sesungguhnya Allah tidak malu apabila menyampaikan kebenaran. Dan ini ketika para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in diundang oleh Nabi untuk makan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat setelah makan duduk berbincang-bincang berlama-lama di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi malu untuk menyampaikan kepada mereka bahwa berbincang-bincangnya para sahabat setelah dijamu makan itu membuat Nabi tidak nyaman. Namun Nabi malu untuk menyampaikan kepada para sahabat. Turun ayat melarang para sahabat untuk berlama-lama berbincang-bincang di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, fayastahyi minkum, Nabi malu kepada kalian, malu untuk menyampaikan kepada kalian bahwa beliau terganggu, beliau merasa tidak nyaman dengan kalian memperpanjang-panjang pembicaraan setelah makan. Wallahu la yastahyi minal haqq. Dan kemudian Allah katakan, dan Allah tidak malu menyampaikan kebenaran. Kalau itu kebenaran, Allah tidak malu. Maka turun larangan
untuk lama-lama berbincang-bincang, wala musta'nisina li hadis. Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq. Jangan kalian bernyaman-nyaman berbicara, memperpanjang pembicaraan dan kemudian enjoy dalam melanjutkan pembicaraan di rumah Nabi. Inna dzalikum kana yu'dhin nabi. Yang demikian itu membuat Nabi tidak nyaman, memberikan azab bagi Nabi SAW, memberikan sesuatu yang tidak baik, tidak nyaman untuk Nabi SAW. Fayastahyi minkum, namun dia malu kepada kalian. Wallahu la yastahyi minal haq. Sementara Allah tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Ummu Sulaim mendahului pertanyaannya dengan ayat ini, dengan mendatangkan kalimat yang dia adalah potongan daripada ayat Al-Quran. Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Dan ini kecerdasan seorang wanita, seorang Ummu Sulaim, seorang sahabat wanita Ummu Sulaim radhiyallahu anha wa ardhaha, untuk menyampaikan uzurnya bertanya perkara yang seharusnya malu untuk ditanyakan. Namun karena dia adalah masalah kebenaran, masalah syar'i, masalah agama yang harus diketahui, maka tidak ada alasan untuk malu. Tidak ada alasan untuk malu menyampaikan, karena dia kebenaran. Yang akan ditanyakan adalah sebuah kebenaran, yang akan ditanyakan sebuah ilmu agama yang tidak diketahui, yang di dalamnya terdapat amalan. Kalau tidak diketahui maka amalan bisa salah. Nah, jadi ini adalah sebuah uzur yang disampaikan oleh Ummu Salamah, mendahului pertanyaannya, walaupun yang akan ditanyakan adalah perkara-perkara yang pada dasarnya malu untuk ditanyakan seorang wanita. Namun ini adalah perkara hak, dan Allah tidak malu di dalam perkara yang hak.